Hai semuanya, selamat datang di channel Checklist 1. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 hal yang harus dihindari saat berbicara. Menghindari kesalahan-kesalahan ini akan membuat komunikasi Anda lebih efektif dan membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi, mari kita mulai. Berbicara terlalu cepat. Salah satu kesalahan terbesar yang harus dihindari saat berbicara adalah berbicara terlalu cepat. Ketika kita berbicara dengan kecepatan yang terlalu tinggi, pendengar mungkin kesulitan untuk menangkap dan memahami apa yang kita katakan. Ini bisa menyebabkan kebingungan dan mengurangi efektivitas komunikasi kita. Berbicara terlalu cepat juga bisa membuat kita terdengar gugup atau tidak percaya diri, yang dapat mempengaruhi cara orang lain memandang kita. Ketika Anda berbicara terlalu cepat, informasi yang Anda sampaikan mungkin tidak sepenuhnya diterima oleh pendengar. Mereka mungkin melewatkan poin-poin penting atau merasa kewalahan dengan kecepatan bicara Anda. Ini dapat mengurangi dampak pesan yang ingin Anda sampaikan dan menghambat pemahaman yang jelas. Untuk menghindari berbicara terlalu cepat, cobalah untuk mengatur napas Anda dan berbicara dengan ritme yang lebih lambat dan teratur. Beri jeda antara kalimat dan biarkan pendengar memiliki waktu untuk memproses informasi yang Anda sampaikan. Jeda singkat ini juga memberi Anda kesempatan untuk memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya dan memastikan bahwa pesan Anda disampaikan dengan jelas. Latihan juga sangat penting. Anda bisa berlatih berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri dan mendengarkan kembali untuk mengevaluasi kecepatan bicara Anda. Dengan latihan yang konsisten, Anda dapat belajar untuk berbicara dengan kecepatan yang tepat dan membuat komunikasi Anda lebih efektif. Selain itu, cobalah untuk memperhatikan reaksi pendengar. Jika mereka tampak bingung atau kehilangan minat, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda perlu memperlambat kecepatan bicara Anda. Dengan memperhatikan tanda-tanda ini, Anda dapat menyesuaikan kecepatan bicara Anda dan memastikan bahwa pendengar tetap terlibat dan memahami apa yang Anda katakan. Berbicara dengan kecepatan yang tepat juga menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan menguasai topik yang Anda bicarakan. Ini membantu membangun kredibilitas Anda sebagai pembicara dan membuat pendengar lebih percaya pada apa yang Anda katakan. Jadi, ingatlah untuk selalu mengatur kecepatan bicara Anda dan berikan jeda yang cukup untuk memastikan komunikasi yang efektif. Menggunakan kata-kata pengisi berlebihan. Menggunakan kata-kata pengisi seperti seperti, jadi, atau, maksudku, secara berlebihan dapat mengurangi kejelasan dan kekuatan pesan Anda. Kata-kata pengisi seringkali digunakan sebagai penanda berpikir atau saat kita mencari kata yang tepat, namun penggunaan yang berlebihan bisa membuat kita terdengar tidak percaya diri dan kurang profesional. Kata-kata pengisi bisa mengganggu aliran komunikasi dan membuat pendengar sulit untuk fokus pada pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Terlalu banyak kata pengisi juga bisa membuat Anda terdengar tidak siap atau ragu-ragu, yang dapat mengurangi kredibilitas Anda sebagai pembicara. Untuk mengurangi penggunaan kata-kata pengisi, cobalah untuk menjadi lebih sadar akan kebiasaan berbicara Anda. Ketika Anda berbicara, perhatikan apakah Anda sering menggunakan kata-kata pengisi dan coba untuk menguranginya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan jeda singkat saat Anda berpikir. Jeda ini tidak hanya membantu Anda menghindari kata-kata pengisi, tetapi juga memberi waktu bagi pendengar untuk memproses informasi. Latihan juga sangat penting untuk mengurangi penggunaan kata-kata pengisi. Cobalah untuk berlatih berbicara tanpa menggunakan kata-kata pengisi, baik dengan berbicara di depan cermin, atau merekam diri sendiri dan mendengarkan kembali. Dengan latihan yang konsisten, Anda dapat meningkatkan kejelasan dan keefektifan komunikasi Anda. Selain itu, cobalah untuk menggantikan kata-kata pengisi dengan jeda yang bermakna. Jeda ini bisa digunakan untuk menekankan poin penting atau memberikan waktu bagi pendengar untuk memahami apa yang Anda katakan. Dengan menggantikan kata-kata pengisi dengan jeda yang bermakna, Anda dapat meningkatkan kualitas komunikasi Anda dan membuat pesan Anda lebih mudah dipahami. Mengurangi penggunaan kata-kata pengisi akan membuat Anda terdengar lebih percaya diri dan profesional. Ini juga akan membantu pendengar untuk lebih fokus pada pesan yang Anda sampaikan, sehingga komunikasi Anda lebih efektif. Ingatlah bahwa setiap kata yang Anda ucapkan harus memiliki tujuan dan memberikan nilai bagi pendengar. Tidak mendengarkan dengan aktif. Salah satu kesalahan terbesar yang harus dihindari saat berbicara adalah tidak mendengarkan dengan aktif.
Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Jika Anda tidak mendengarkan dengan aktif, Anda mungkin melewatkan informasi penting dan menunjukkan kurangnya minat pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Mendengarkan dengan aktif berarti memberikan perhatian penuh pada pembicara, mengangguk atau memberikan respons verbal untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, dan menghindari interupsi. Ini juga berarti mengajukan pertanyaan klarifikasi jika Anda tidak memahami sesuatu dan merangkum atau mengulang kembali apa yang telah dikatakan untuk memastikan pemahaman yang tepat. Ketika Anda mendengarkan dengan aktif, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai dan peduli terhadap pendapat orang lain. Ini dapat memperkuat hubungan Anda dengan pendengar dan meningkatkan kualitas komunikasi Anda. Mendengarkan dengan aktif juga membantu Anda memahami konteks dan nuansa yang mungkin tidak terlihat dari kata-kata saja. Untuk menjadi pendengar yang aktif, cobalah untuk fokus pada pembicara dan hindari gangguan seperti ponsel atau pikiran yang melayang. Berikan respons yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan tertarik pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman Anda tetapi juga akan membuat pembicara merasa dihargai dan didengarkan. Selain itu, cobalah untuk menunjukkan empati saat mendengarkan. Ini berarti memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pembicara. Dengan menunjukkan empati, Anda bisa membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas komunikasi Anda. Mendengarkan dengan aktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi. Ini membantu membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman, dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Dengan mendengarkan dengan aktif, Anda bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Terlalu banyak menggunakan bahasa tubuh negatif. Bahasa tubuh adalah bagian penting dari komunikasi, dan menggunakan bahasa tubuh negatif dapat mengirimkan pesan yang salah kepada pendengar. Bahasa tubuh negatif seperti melipat tangan, menghindari kontak mata, atau menunjukkan ekspresi wajah yang tidak ramah dapat membuat Anda terlihat tidak tertarik, defensif, atau tidak percaya diri. Bahasa tubuh yang negatif bisa mengganggu komunikasi Anda dan membuat pendengar merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Misalnya, melipat tangan di depan dada bisa memberikan kesan bahwa Anda tidak terbuka untuk berdiskusi atau merasa defensif. Menghindari kontak mata bisa membuat Anda terlihat tidak jujur atau tidak percaya diri. Untuk menghindari bahasa tubuh negatif, cobalah untuk menjadi lebih sadar akan postur dan gerakan Anda saat berbicara. Usahakan untuk berdiri atau duduk dengan tegak, menjaga kontak mata dengan pendengar, dan menggunakan gerakan tangan yang terbuka dan alami. Ekspresi wajah yang ramah dan senyuman juga dapat membantu menciptakan kesan positif dan membuat komunikasi Anda lebih efektif. Latihan juga sangat penting untuk meningkatkan bahasa tubuh Anda. Cobalah untuk berlatih di depan cermin atau merekam diri sendiri saat berbicara. Perhatikan bahasa tubuh Anda dan cari area yang perlu diperbaiki. Dengan latihan yang konsisten, Anda bisa belajar untuk menggunakan bahasa tubuh yang positif dan mendukung pesan yang Anda sampaikan. Selain itu, cobalah untuk memperhatikan bahasa tubuh pendengar Anda. Ini dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana pesan Anda diterima dan apakah Anda perlu menyesuaikan pendekatan Anda. Misalnya, jika pendengar terlihat bosan atau tidak tertarik, Anda bisa mencoba menggunakan lebih banyak gerakan tangan atau mengubah intonasi suara Anda untuk menarik perhatian mereka. Bahasa tubuh adalah bagian penting dari komunikasi. Dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif, Anda bisa memperkuat pesan Anda dan membuat komunikasi Anda lebih efektif. Bahasa tubuh yang positif juga akan membantu Anda terlihat lebih percaya diri dan dapat dipercaya, yang sangat penting dalam membangun hubungan dengan orang lain. Mengabaikan empati dan emosi pendengar. Saat berbicara, penting untuk tidak mengabaikan empati dan emosi pendengar. Mengabaikan perasaan dan perspektif orang lain bisa membuat Anda terlihat tidak peka atau arogan. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan ini sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Empati memungkinkan Anda untuk berhubungan lebih baik dengan pendengar dan menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap perasaan dan perspektif mereka. Ini membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat. Ketika pendengar merasa bahwa Anda memahami dan menghargai perasaan mereka, mereka lebih cenderung mendengarkan dan menerima apa yang Anda katakan.
Untuk menghindari mengabaikan empati, cobalah untuk selalu mempertimbangkan perasaan dan perspektif pendengar Anda. Dengarkan dengan penuh perhatian, tunjukkan bahwa Anda peduli, dan berikan respons yang menunjukkan pemahaman dan dukungan. Misalnya, jika seseorang berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, tunjukkan simpati dan tawarkan dukungan atau solusi yang relevan. Selain itu, cobalah untuk menghindari penggunaan kata-kata atau nada suara yang bisa dianggap merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain. Pilih kata-kata dengan hati-hati dan cobalah untuk berbicara dengan nada yang ramah dan menghargai. Dengan menunjukkan empati, Anda bisa membangun hubungan yang lebih baik dan membuat pendengar merasa dihargai dan dipahami. Empati juga berarti memahami konteks dan situasi pendengar. Misalnya, jika Anda berbicara dengan seseorang yang sedang mengalami stres atau tekanan, cobalah untuk lebih sabar dan pengertian. Dengan menunjukkan empati dan memahami emosi pendengar, Anda bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dan positif. Mengabaikan empati dan emosi pendengar adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa Anda buat saat berbicara. Dengan selalu menunjukkan empati dan memperhatikan perasaan orang lain, Anda bisa meningkatkan kualitas komunikasi Anda dan membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna. Itulah 5 hal yang harus dihindari saat berbicara. Hindari berbicara terlalu cepat, penggunaan kata-kata pengisi berlebihan, tidak mendengarkan dengan aktif, bahasa tubuh negatif, dan mengabaikan empati serta emosi pendengar. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, komen, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.